Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Motor kembali, bensin isi penuh, ini riba. Mengambil keuntungan sekecil apapun dari transaksi utang piutang dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, semua utang yang menghasilkan manfaat statusnya riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Termasuk di antaranya tambahan yang dipersyaratkan ketika pelunasan utang. Sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pernah menyampaikan nasihat kepada Abu Burdah yang ketika itu baru tiba di Irak. Dan di sana ada tradisi, siapa yang berutang, maka ketika melunasi, dia harus membawa sekeranjang hadiah. Saat ini, kamu berada di daerah yang riba di sana tersebar luas. Di antara pintu riba adalah jika kita memberikan utang kepada orang lain sampai waktu tertentu. Jika jatuh tempo tiba, orang yang berutang membayarkan cicilan dan membawa sekeranjang berisi buah-buahan sebagai hadiah. Hati-hatilah dengan keranjang tersebut dan isinya. Hadis riwayat Baihaqi. Namun larangan hadiah ketika pelunasan ini berlaku apabila transaksinya utang piutang. Dan di antara konsekuensi dalam transaksi utang piutang atau al-qard adalah terjadinya perpindahan hak milik terhadap objek utang dari pemberi utang ke penerima utang. Berbeda dengan akad pinjam-meminjam atau al-ariyah, objek yang dipinjamkan tidak mengalami perpindahan hak milik, sehingga peminjam tidak memiliki hak apapun terhadap barang itu selain hak guna sementara selama masa izin yang diberikan pihak yang meminjamkan. Jika Anda utang motor, maka Anda berhak memiliki motor itu. Selanjutnya bisa Anda jual, Anda sewakan, atau digadaikan untuk utang. Lain halnya jika Anda pinjam motor, lalu Anda jual, atau Anda sewakan, atau digadaikan untuk utang, Anda akan disebut orang yang tidak amanah. Karena motor ini bukan motor Anda, tapi motor kawan Anda. Anda hanya punya hak guna pakai selama masih diizinkan. Karena itulah, benda habis pakai hanya mungkin dilakukan akad utang. Meskipun ketika akad menyebutnya pinjam, namun hukumnya utang. Misalnya makanan, uang, atau benda habis pakai lainnya. As-Samarqandi dalam Tuhfatul Fuqaha mengatakan, semua benda yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya, maka hakikatnya hanya bisa diutangkan. Namun bisa disebut pinjam sebagai penggunaan majas. Karena ketika pemilik merelakan untuk menggunakan barang itu melalui cara dihabiskan dengan mengganti, berarti terjadi perpindahan hak milik dengan mengganti. Tuhfatul Fuqaha. Al-Kasani menjelaskan dengan menyebutkan beberapa contoh. Berdasarkan penjelasan ini dipahami bahwa meminjamkan dinar atau dirham statusnya adalah utang dan bukan pinjam-meminjam. Karena pinjam-meminjam hanya untuk benda yang bisa diberikan dalam bentuk perpindahan manfaat atau hak pakai. Sementara dinar dirham tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan. Tidak ada cara lain untuk itu selain menghabiskan bendanya, bukan mengambil hak gunanya. Lebih lanjut, beliau menjelaskan, jika ada yang meminjam perhiasan untuk dandan, statusnya sah sebagai pinjaman. Karena perhiasan mungkin dimanfaatkan tanpa harus dihabiskan ketika dandan. Sementara meminjamkan benda yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan dihabiskan, seperti bahan makanan yang ditakar atau ditimbang, statusnya utang, bukan pinjam-meminjam. Sesuai apa yang kami sebutkan sebelumnya, bahwa posisi pinjam-meminjam hanya hak guna, bukan menghabiskan bendanya. Bada'i As-San'ani. Kita melihat akad bukan dari nama, namun dari hakikat dan konsekuensinya. Pinjam itu tidak memindahkan hak milik, namun hanya memindahkan hak guna pakai. Berbeda dengan akad utang atau qard. Akad ini memindahkan hak milik, sehingga dari kasus yang ditanyakan bukan termasuk akad utang, namun sebatas memindahkan hak guna pakai.
Bagaimana jika hak guna pakai itu harus diganti dengan mengisi bensin sampai penuh? Mengisi bensin sampai penuh dalam hal ini menjadi iwat atau alat pembayaran untuk objek yang dimanfaatkan. Sehingga akad yang terjadi adalah ijarah atau sewa-menyewa. Menyewa motor dengan pembayaran berupa bensin sepenuh tangki motor. Dan ijarah semacam ini insya Allah tidak masalah. Demikian, Allahu a'lam.